Selamat datang teman-teman di mata kuliah Komunikasi Pemasaran Visual Terpadu. Pada pertemuan minggu pertama, kali ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar komunikasi pemasaran. Nah, di dalam pertemuan pertama ini kita akan lebih banyak memahami mengenai fondasi dari komunikasi itu sendiri, kemudian korelasinya dengan konteks pemasaran, serta peran kita sebagai mahasiswa di kafe di dalam membangun sebuah media komunikasi visual, di mana aspek komunikasi itu penting dan pemasaran menjadi pendukung dalam pembuatan media tersebut. Sebagai pendahuluan, pada perkuliahan kali ini kita akan menghubungkan konsep teori komunikasi dengan praktik nyata yang dilakukan oleh mahasiswa desain komunikasi visual. Sebagai perumpamaan, saya akan memberikan sebuah contoh ilustrasi kasus, teman-teman. Teman kita, yaitu seorang desainer, sebut saja namanya Rani. Nah, Rani di sini memiliki sebuah project, melakukan perancangan desain poster untuk produk atau brand toko roti lokal dengan ilustrasi yang dramatis, baik penggunaan elemen visual maupun tipografi di dalamnya. Nah, dari hasil perancangan Rani ini, berupa sebuah desain poster, ternyata respon pemilik terhadap hasil rancangan karya desain poster yang Rani bikin, pemilik toko roti menanyakan, sebenarnya ini promosi roti atau poster film horor. Nah, di sini ternyata kita akhirnya menemukan sebuah permasalahan. Ternyata Rani lupa mengidentifikasi target pasar serta media apa yang tepat digunakan untuk membuat sarana pemasaran yang baik dan cocok toko roti lokal ini tadi. Nah, di sini terdapat misleading atau mispersepsi antara komunikasi yang Rani maksud dalam bentuk media poster dan komunikasi yang pemilik toko roti maksud. Nah, di sini pelajaran yang dapat kita peroleh sebagai desainer yaitu sebuah desain tidak hanya estetis, memukau, itu dapat diperhitungkan menjadi sebuah desain yang berhasil, melainkan ketika di situ tidak ada kesamaan persepsi atau kesamaan makna yang dibentuk antara desainer, pemilik sebuah brand atau produsen ataupun mungkin klien di situ. Nah, ini merupakan sebuah pelajaran yang cukup berharga yang perlu kita ketahui sebagai seorang desainer, teman-teman. Dalam merancang sebuah sarana media pemasaran itu tadi sebenarnya itu siapa? Nah, komunikator merupakan karakter atau identitas bisnis yang secara mendalam itu perlu kita telusuri sebelum kita melakukan perancangan media desain poster itu tadi. Kemudian, apa pesannya? Nah, pesannya, dari hasil rancangan karya Rani itu tadi, sebaiknya mampu menjamin sebuah kejelasan pesan. Roti buatan rumah yang hangat tanpa mengedepankan unsur estetika secara berlebihan. Nah, kemudian saluran media apa yang tepat atau yang cocok menjelaskan konsep dari toko roti ini tadi. Nah, kita perlu memilih media yang tepat. Salah satunya misalnya spanduk, unggahan sosial media, ataupun mungkin poster yang akan kita taruh di sekitaran toko roti tersebut. Nah, kemudian target audiens dari toko roti ini siapa sebenarnya? Nah, sebenarnya target audiens dari toko roti ini merupakan ibu rumah tangga ataupun mungkin pekerja yang ada di sekitar kawasan toko roti itu berada. Nah, kemudian efek komunikasi yang diperoleh dari hadirnya media pemasaran dalam bentuk desain poster itu tadi, atau audiens yang menikmati hasil rancangan karya Rani itu tadi, pada akhirnya tergerak untuk datang ataupun membaca informasi yang ada di dalam poster, sehingga pada akhirnya mau datang ke toko roti, mau membeli produk yang ada di dalam toko roti itu tadi. Nah, itu merupakan sebuah pelajaran yang kita peroleh dari
bentuk implementasi media komunikasi pemasaran yang diterapkan bentuk desain poster. Nah, capaian pembelajaran yang perlu kita pelajari di pertemuan pertama mampu menjelaskan definisi komunikasi dan pemasaran menurut beberapa ahli, mengidentifikasi fungsi-fungsi yang ada di dalam komunikasi itu tadi, membedakan antara proses komunikasi secara primer maupun proses komunikasi secara sekunder. Kemudian yaitu peran kita sebagai mahasiswa DKV yaitu mampu menganalisa terlebih dahulu maupun mengidentifikasi media komunikasi yang tepat dan cepat untuk mampu merespon kebutuhan dari brand maupun klien itu tadi. Sehingga dalam proyek pada akhirnya tidak terdapat mispersepsi ataupun misleading komunikasi antara klien, desainer maupun audiens. Peta konsep dari bab 1 ini sebenarnya apa? Nah, jadi struktur pembahasan dalam pertemuan pertama pada kali ini lebih kepada definisi maupun etimologi dari komunikasi itu sendiri. Tujuan komunikasi, unsur dan proses dari komunikasi itu sendiri, dan yang keempat yaitu media atau penerapan media desain komunikasi visual yang mengedepankan aspek komunikasi ditunjang dengan media pemasaran yang tepat. Komunikasi pemasaran dalam DKV pada hakikatnya merupakan penyampaian pesan dari produsen kepada konsumen mengenai keberadaan sebuah produk atau jasa. Nah, di sini, aspek yang beririsan dalam konteks komunikasi. Yang pertama yaitu psikologis konsumen. Yang kedua yaitu strategi bisnis, dan yang ketiga yaitu desain visual yang akan memengaruhi keputusan konsumen atau target audiens yang kita sasar. Dalam menginterpretasi sebuah warna, tipografi, komposisi, dan keputusan komunikasi dalam sebuah keseluruhan desain visual yang kita buat. Nah, dari sini pada akhirnya karya desain komunikasi visual yang kita rancang tidak hanya indah secara estetika, namun juga mampu menyampaikan sebuah pesan secara tepat, praktis, dan sesuai dengan konteks pemasaran yang dibutuhkan oleh klien ataupun mungkin brand. Nah, di sini kita mahasiswa DKV sepanjang semester ini akan bertindak sebagai tim atau seolah-olah menjadi sebuah agensi kecil yang pada akhirnya kita itu mampu menginterpretasikan brief atau keinginan seorang klien, sehingga kita itu pada akhirnya ketika memutuskan untuk merancang sebuah media desain komunikasi visual tepat sasaran, efisien maupun interaktif. Nah, definisi komunikasi itu sendiri sebenarnya apa, teman-teman? Kesamaan makna. Bahasa komunis itu merupakan bahasa Latin yang berarti sama. Komunikasi itu sebuah upaya untuk menciptakan kesamaan makna antara pengirim dan penerima pesan, antara produsen dan juga audiens ataupun mungkin konsumen. Nah, pada kaidah komunikasi itu sendiri, perbedaan makna ini akan dipahami misleading atau mispersepsi. Terdapat 5 pendapat ahli, yang salah satunya yaitu Everett M. Rogers yang menjelaskan bahwa komunikasi itu merupakan perubahan perilaku sebagai tujuan akhir yang kita harapkan. Adapun pendapat dari William Olbick, sebenarnya komunikasi itu merupakan peran simbol ataupun lambang secara bersama, sehingga di dalam konteks komunikasi terdapat beberapa simbol yang digabungkan menjadi suatu desain visual itu merupakan satu kesatuan makna. Kita memiliki contoh menggunakan salah satu studi kasus pada UMKM kopi lokal yang ada di sekitar kita. Dari beberapa desain kemasan yang direpresentasikan atau yang disampaikan oleh produsen, ternyata pembeli tidak cukup mengenali produk dari kopi tersebut. Nah, dari desain-desain visual yang kita tampilkan di sini, maka kita perlu
mempelajari jika aspek visual saja itu tidak cukup untuk mampu merepresentasikan keinginan, harapan dari produsen dan keinginan maupun harapan dari konsumen atau target audiens dari kopi lokal ini tadi. Nah, di sini maka desainer, produsen, dan audiens perlu melakukan studi pasar secara bersama, perlu melakukan wawancara secara mendalam sehingga persepsi desainer, persepsi produsen, dan harapan konsumen terhadap desain yang dimunculkan nanti bisa sejalan di satu informasi dan di satu makna. Nah, adapun tujuan komunikasi pemasaran pada intinya itu memiliki 4 tingkatan perubahan atau memiliki 4 hierarki, teman-teman. Yang pertama yaitu mengubah sikap, yang kedua yaitu mengubah opini, yang ketiga yaitu mengubah perilaku, dan yang keempat yaitu memperoleh dampak sosial yang berkelanjutan. Ataupun mungkin sebuah informasi itu harus memiliki satu visi makna yang sama dari awal. Di dalam model hierarki atau tingkatan ini tadi, ada pertama yaitu aspek atau tahapan kognitif. Sebuah desain visual itu perlu memperoleh perhatian atau attention dan perlu menekankan aspek awareness. Ketika itu merupakan produk baru, secara informasi itu tuh harus jelas. Brandnya apa, produknya apa, itu tuh benak konsumen di awal itu harus jelas. Nah, di tahap efektif ini merupakan pesan komunikasi yang tujuannya itu mempersuasi atau memengaruhi untuk membaca lebih lanjut desain yang kita sajikan. Ada aspek interest maupun desire. Aspek interest maupun desire ini saling keterkaitan, teman-teman. Jadi orang itu setelah tertarik, pada akhirnya tuh orang itu memiliki minat. Pada akhirnya yang terakhir yaitu tahap konatif, to action. Keputusan untuk membeli sebuah produk. Nah, dari sini maka unsur-unsur komunikasilah membentuk keseluruhan desain visual itu tadi. Salah satunya yang pertama yaitu komunikator. Komunikator itu klien, komunikator itu brand, komunikator itu produsen. Komunikator itu bukan kita sebagai desainer, brand atau produk yang pada akhirnya kita bantu menyelesaikan permasalahannya menggunakan solusi kompetensi kita sebagai desainer. Yang kedua yaitu unsur komunikasi apa? Unsur pesan. Pesan itu gagasan apa yang kita tawarkan, solusi apa yang kita tawarkan, hal apa yang perlu disajikan, sehingga pesan yang diharapkan oleh klien, oleh produsen, oleh UMKM, oleh brand itu mampu kita interpretasikan dengan jelas, dengan tepat. Kemudian yang ketiga yaitu memilih saluran atau memilih channel media yang tepat. Sarana penyampai pesan ataupun medianya itu juga harus sesuai. Baru tahapan yang keempat yaitu komunikan atau penerima pesannya ini siapa. Nah, di sini kita perlu memetakan sasaran pesannya itu siapa. Nah, maka kita perlu melakukan tes dari media pemasaran yang sudah kita rancang. Kemudian respon atau feedback yang kita peroleh dari hasil desain yang sudah produsen keluarkan itu seperti apa. Di sisi lain yaitu aspek gangguan atau noise atau informasi apa yang tidak dipahami oleh konsumen. Seperti itu, teman-teman. 7 unsur komunikasi ini merupakan unsur yang penting yang perlu kita pertimbangkan setelah kita mempelajari unsur-unsur komunikasi yang ada 7 itu tadi. Kita akan menggunakan media yang seperti apa. Nah, proses komunikasi atau media komunikasi di sini ada komunikasi primer dan juga ada komunikasi sekunder. Nah, komunikasi primer itu lebih kepada komunikasi yang disampaikan secara verbal ataupun mungkin secara tulisan. Bisa menggunakan warna, bisa menggunakan bentuk-bentuk visual ataupun bisa menggunakan gesture. Nah, adapun komunikasi sekunder itu melalui media-media cetak yang disampaikan melalui surat kabar, melalui brosur, melalui desain poster, melalui desain baliho dan lain sebagainya, maupun media digital yang kita publikasikan melalui sosial media. Nah, di sini komunikasi primer itu merupakan komunikasi antara siapa? Antara kita, desainer, juga klien. Nah, adapun komunikasi sekunder merupakan antara kita desainer terhadap media yang
kita rancang seperti itu. Sehingga di dalam proses komunikasi primer di sini antara desainer juga klien ataupun mungkin antara desainer dengan UMKM itu harus satu visi. Nah, sehingga di dalam proses komunikasi sekunder selanjutnya dalam kita merancang sebuah media komunikasi visual, baik media cetak maupun media elektronik maupun media digital. Nah, itu akan tepat dan akan relevan sesuai dengan kebutuhan siapa? Kebutuhan klien, pemilik modal, brand, ataupun mungkin UMKM. Karena media konvensional saat ini merupakan media yang cukup mahal. Adapun media digital itu merupakan media yang cukup interaktif, bahkan cukup murah untuk dilakukan publikasi. Nah, kita perlu mengedukasi sejauh mana kemampuan klien, kemampuan produsen, kemampuan UMKM dalam memproduksi sebuah media saluran komunikasi ini tadi. Nah, di sini tujuannya apa? Tujuannya itu agar tidak terjadi mispersepsi ataupun mungkin distorsi. Nah, adapun distorsi itu akan sangat fatal ketika apa? Ketika desain visual itu sudah jadi dan bahkan sudah dipublikasikan, yang mungkin tidak sesuai ataupun mungkin secara makna atau persepsi itu menimbulkan makna yang ganda. Nah, itu tuh berarti distorsi secara semantik. Kemudian ada distorsi secara fisik atau keterbacaan. Warna yang buruk, warna yang tidak sesuai dengan brand konsumen, berlawanan dengan keterbacaan tipografi yang ada di dalam desain tersebut. Itu merupakan distorsi fisik ataupun distorsi keterbacaan di dalam keseluruhan desain visual. Kemudian yaitu distorsi psikologis, yaitu ketidaksesuaian nilai atau nilai-nilai brand. Kemudian yaitu distorsi saluran media, kesalahan kita dalam menetapkan atau memutuskan saluran media yang tepat. Nah, adapun untuk mencegah hal-hal distorsi itu tadi, media komunikasi pemasaran sebelumnya yang sudah dipublikasi oleh klien dengan melakukan analisis secara mendalam. Dari situ kita pada akhirnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, kekurangan-kekurangan, pesannya seperti apa, salurannya seperti apa, sehingga pada akhirnya kekurangan-kekurangan itu bisa dibenahi pada rancangan desain yang akan kita bikin. Dari sini maka kita pada akhirnya ketika kita menerima brief dari seorang klien ataupun mungkin dari sebuah UMKM, dari sebuah produsen atau sebuah brand, pada akhirnya kita itu bisa mempersepsikan atau memaknainya itu secara jelas atau relevan dengan kebutuhan klien dan keinginan konsumen. Nah, demikian materi yang saya sampaikan pada pertemuan pertama. Apabila teman-teman di sini ada pertanyaan, silahkan disampaikan pada forum diskusi yang ada di LMS. Teman-teman ingin merefleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, maka teman-teman silahkan mengisikan lembar evaluasi dalam hal post-test setelah teman-teman mempelajari modul dan menikmati video pembelajaran yang disajikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.